Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumiz ziham. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali lagi mengaji kitab Tafsir Munir Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pengajian ini, marilah kita mengirimkan hadiah surat Al-Fatihah kepada pengarang kitab dan juga kepada guru-guru kita. Semoga apa yang kita kaji ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan juga mendapatkan kemanfaatan untuk diri kita sendiri secara khusus dan juga untuk orang lain secara umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ali baitihi, wa khususun ila Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, wa khususun ila jami' masyayikhina wa masyayikhina wa usulihim wa furahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 8 paling atas, mulai dari ayat innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa fi kitabihi wa fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ay innallaha la yatruku ayyubayyina lil khalqi masalan ayya masalin kana. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahi, itu tidak merasa malu, ayyadriba, untuk membuat masalan akan suatu perumpamaan, ma, terhadap sesuatu, ay artinya innallaha, sesungguhnya Allah, la yatruku, tidaklah meninggalkan ayyubayna, untuk memberi keterangan atau memberi penjelasan lil khalqi, kepada makhluk, masalan, dengan berupa contoh, ayyama salin kana, mana saja adanya contoh itu. Ba'udatan fama fauqaha, ba'udatan yakni berupa nyamuk, fama fauqaha kemudian sesuatu yang lebih besar daripadanya, ba'udah nyamuk. Fizzati, di dalam zat, kadzubabi seperti lalat, wal ankabuti dan juga seperti laba-laba. Au fil ghardil maksudi, atau di dalam satu tujuan yang hendak dituju, minatamsili, dari perumpamaan, kajunahil ba'udati, seperti sayap nyamuk. Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang musyrikin yang mempertanyakan keabsahan ketika Allah membuat sebuah perumpamaan di dalam surat Al-Hajj ayat 73 dan juga di dalam surat Al-Ankabut ayat 41 tentang perumpamaan yang menurut mereka itu kenapa mesti harus membuat perumpamaan dengan hewan yang kecil. Kalau di dalam surat Al-Hajj itu perumpamaan tentang masalah lalat. Jadi kalau di dalam ayat itu dikatakan bahwasanya orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah itu Tuhan, mereka tidak akan mampu sekalipun untuk membuat seekor lalat. Sedangkan di dalam surat Al-Ankabut di situ diumpamakan orang-orang yang mengambil selain daripada Allah sebagai Tuhan, maka dia diibaratkan seperti seekor laba-laba yang membuat rumah dengan jaringnya, dan padahal selemah-lemahnya atau serapuh-rapuhnya rumah itu adalah rumah laba-laba. Maka daripada itu pertanyaan mereka ini dibuat suatu ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah tidak pernah merasa malu untuk
membuat contoh yang seperti lalat, seperti nyamuk, atau yang lebih besar daripada itu, atau bisa jadi yang lebih kecil pun juga daripada itu. Allah tidak merasa malu. Wa kaifa yastahillahu min dzikri syai'in lawijtama'al khalaiqu kulluhum ala takhliqihi. Wa kaifa, dan bagaimana mungkin yastahillahu Allah merasa malu min dzikri syai'in dari menyebutkan sesuatu. Lawijtama'al khalaiqu kulluhum ala takhliqihi. Lawijtama'al khalaiqu, jika sekumpulan makhluk, kulluhum seluruhnya, ala takhliqihi, itu adalah atas penciptaannya Allah Ta'ala sendiri. Ma qadaru alaihi, mereka tidak akan mampu alaihi untuk takhliqihi, menciptakan sesuatu yang mereka anggap hina itu, seperti lalat, nyamuk, dan juga laba-laba itu. Jadi bagaimana mungkin Allah malu untuk menyebut segala sesuatu. Kalau seandainya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya adalah ciptaan Allah, baik dari yang terkecil maupun juga dari yang sampai yang terbesar. Wal muradu bil ba'udati huna an-namusu. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud bil ba'udati dengan lafaz ba'udah, huna di sana atau di sini, an-namusu yaitu adalah nyamuk. Yang dimaksud dengan ba'udah di dalam ayat ini bermakna an-namus, yaitu nyamuk. Wa huwa min ajibi khalqillahi ta'ala, wa huwa, dan adapun ya namus, min ajibi khalqillahi ta'ala, itu bagian dari keajaiban makhluk Allah Ta'ala. Nyamuk itu adalah bagian daripada keajaiban makhluk Allah Ta'ala yang Allah ciptakan. Kenapa bisa? Fa innahu fi ghayatis sigari wa lahu sittatu arjulin wa arba'atu ajnihatin wa dzanbun wa khurtumun mujawwafun. Fa innahu, maka sesungguhnya namus, fi ghayatis sigari, itu makhluk yang termasuk ke dalam puncak keterkecilan. Ghayatis sigor bermakna puncak keterkecilan. Walahu, dan baginya an-namus, sittatu arjulin, memiliki 6 kaki, wa arba'atu ajnihatin, dan 4 sayap, wa dzanbun, dan juga memiliki ekor atau buntut, wa khurtumun mujawwafun, dan juga belalai yang berongga. Mujawwafun, rongga atau lubang, belalai yang berongga. Wa huwa ma'asigorihi, padahal adanya si namus itu ma'asigorihi beserta keterkecilannya. Ini perlu menjadi sebuah ketakjuban untuk kita, bahwasanya dari segi keterkecilannya nyamuk, tetapi mereka memiliki anggota tubuh yang melebihi atau mungkin bahkan lebih rumit daripada penciptaan manusia itu sendiri. Bagaimana tidak, sudah terlihat badannya yang kecil itu, tapi di samping badan yang kecil memiliki 6 kaki dan juga memiliki 4 sayap, ditambah memiliki ekor, dan ditambah memiliki belalai yang berlubang di tengah-tengah belalainya itu. Nyamuk sudah kecil, ditambah belalainya pasti lebih kecil, ditambah lagi dari keterkecilannya belalainya itu terdapat lubang di tengahnya. Ini luar biasa. Kita sepertinya ilmu modern zaman sekarang ini tidak akan mampu bisa menciptakan seekor nyamuk dengan ukuran yang kecil seperti itu ditambah memiliki lubang-lubang. Dan kita nggak terfikir bagaimana jantungnya nyamuk, bagaimana lambungnya nyamuk. Nah, ini luar biasa adalah kekuasaan Allah ya. Wa huwa ma'asigorihi yagusu khurtumuhu fi jildil fili. Oh, tadi berhentinya di sini nih ya. Tadi kurang tepat pemberhentiannya. Jadi kita berhenti, kita ulangi dari wa huwa ma'asigorihi yagusu khurtumuhu fi jildil fili wal jamusi wal jamali. Wa huwa, dan padahal adapun si namus itu ma'asigorihi beserta keterkecilannya, keterkecilan khurtum, belalai, yagusu khurtumuhu, dia mampu membenamkan khurtumuhu, belalainya si belalainya si nyamuk, fi jildil fili, menembus ke dalam kulit gajah. Kita bayangkan, meskipun belalainya kecil tapi mampu menembus kulit gajah yang sangat tebal. Wal jamusi, dan juga kulit
kerbau, wal jamali dan juga kulit unta. Fayablugu minhul goyah, maka sampailah minhu daripadanya keterkecilannya itu al-goyatu, puncaknya, puncak kehebatannya juga maknanya ya. Hatta innal jamala yamutu min kirsotihi, bahkan sesungguhnya unta yamutu dia dapat mati min kirsotihi dari sebab gigitannya nyamuk. Seekor unta yang besar dapat mati hanya dengan sebab satu gigitan nyamuk. Ini luar biasa, makanya Allah ketika mengungkapkan sebuah perumpamaan, meskipun itu menurut kita kecil, tapi ternyata dari segi keterkecilannya itu terdapat sebuah keajaiban yang sebenarnya di luar kemampuan manusia untuk menciptakan hal tersebut. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu aydarbal masali al-haqqu ay as-sabitu. Fa'ammal ladzina amanu, maka adapun alladzina amanu, orang-orang yang mereka beriman, faya'lamuna, maka mereka mengetahui, annahu, sesungguhnya darbal masal, menciptakan atau membuat perumpamaan. Ay darbal masali, artinya darbal masali, pembuatan perumpamaan. Al-haqqu, itu adalah hak. Ay as-sabitu, artinya yang kokoh, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Fala yasugu inkaruhu li'annahu laisa abasan bal huwa mustamilun 'alal asrari wal fawaidi. Fala yasugu, maka tidak boleh inkaruhu, mengingkarinya yang hak. Li'annahu, karena sesungguhnya bisa kembali kepada takhlikihi atau yang hak. Laisa abasan, itu tidak ada yang sia-sia. Karena sesungguhnya penciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Bal huwa mustamilun 'alal asrari, bahkan di dalamnya takhlik, penciptaan, mustamilun itu mencakupi atau meliputi 'alal asrari, atas rahasia-rahasia, wal fawaidi, dan faidah-faidah. Wa ammal ladzina kafaru minal yahudi fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun alladzina kafaru, orang-orang yang mereka kafir, minal yahudi, nyatanya dari golongan orang-orang Yahudi, fayaquluna, mereka berkata, madza aradallahu bihadza masala. Madza, apa yang Allah harapkan, madza aradallahu, apa yang Allah harapkan, bihadza masala, dengan inilah perumpamaan. Jadi mereka orang-orang kafir akan berkata, ketika mendengar Allah membuat perumpamaan dari seekor nyamuk atau seekor laba-laba atau seekor lalat, mereka akan berkata, apa yang Allah harapkan ketika Allah menyebutkan ini binatang-binatang yang menurut kita ini nggak elok dan nggak pantas untuk dibuatkan sebuah perumpamaan. Memangnya tidak ada yang lebih hebat lagi atau lebih canggih lagi atau lebih indah lagi. Tamyizu nisbatin min ismil isyarati. Artinya ini ada yang dibuang ya, mubtadanya ya. Masalan, adapun lafaz masalan, tamyizu nisbatin, itu tamyiz nisbah min ismil isyarati, daripada isim isyarah. Ayyu faidatin fi hadzal masali. Artinya apa faidahnya fi hadzal masali, di dalam inilah perumpamaan. Qala Allah Ta'ala fi jawabihim, kemudian Allah pun berfirman fi jawabihim, dalam menjawab pertanyaan mereka. Yudillu bihi ay bihadzal masali anid dini katsiran minal yahudi wa yahdi bihi katsiran minal mu'minin. Yudillu bihi, Allah menyesatkan, bihi dengannya masal, perumpamaan. Ay bihadzal masali, artinya dengan inilah perumpamaan, anid dini, dari perkara agama, katsiran, terhadap orang banyak, minal yahudi, yaitu dari orang Yahudi. Jadi Allah ini menciptakan perumpamaan dengan sesuatu yang dianggap mereka ini adalah binatang-binatang yang rendah atau yang tidak elok untuk dijadikan perumpamaan. Tujuannya adalah untuk menambah kesesatan mereka atau untuk menyesatkan mereka yang memang sudah sedari dulu ingkar kepada Allah. Wa yahdi bihi katsira, dan untuk memberikan petunjuk bihi dengannya masal, katsiran, terhadap orang banyak, minal mu'minina, dari orang-orang mukminin.
Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah yudillu Allah menyesatkan bihi dengannya masal illal fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik. Jadi tidaklah Allah memberikan menyesatkan sesuatu hamba kecuali yang disesatkan itu adalah untuk mereka, yakni orang-orang yang fasik. Nah, apa itu definisi fasik? Maka di sini dijelaskan ai al-kharijina an haddil imani. Artinya al-kharijina orang-orang yang keluar an haddil imani dari batasan-batasan keimanan. Kalau di dalam redaksi yang lain, fasikin itu berarti al-kharijina an haddit ta'ati. Terutama di dalam kitab tafsir Jalalain ya. Jadi yang dimaksud dengan fasikin kalau di dalam kitab tafsir Munir ini adalah orang-orang yang keluar dari batas keimanan. Sedangkan di dalam kitab yang lain seperti kitab tafsir Jalalain dan mungkin yang lain-lainnya diartikan al-kharijina an haddit ta'ati adalah orang yang keluar dari batas ketaatan. Itulah orang-orang yang fasik. Jadi orang-orang yang fasik ya masih termasuk orang-orang yang mereka beriman kepada Allah jikalau kita menggunakan redaksi an haddit ta'ati. Hanya saja mereka tidak taat, itu namanya fasik. Tapi kalau seandainya dari redaksi kitab tafsir Munir ini, maka yang disebut dengan orang-orang yang fasik adalah orang-orang yang keluar dari batasan keimanan. Wallahu a'lam maksudnya seperti apa kalau dilihat dari sini. Alladzina yankuduna ahdallahi, yakni alladzina orang-orang yankuduna yang mereka membatalkan ahdallahi akan janji Allah. Huwa adapun ya ahdallah al-hujjatul qa'imatu, yaitu adalah hujjah al-qa'imatu yang tegak, yang kokoh, ala ibadihi dalati ala wujubi wujudihi wa wahdaniyatihi, ala ibadihi ad-dalati yang menunjukkan ala wujubi wujudihi atas wajib wujudnya Allah, wa wahdaniyatihi dan esanya Allah, wa ala wujubi sidqi rusulihi dan atas wajibnya kebenaran Rasulnya Allah. Min ba'di misakihi, dari setelah misakihi kekokohannya, kekokohannya ahdallah, tauqidihi artinya kuatnya ahdallah. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan mereka memutus ma amarallahu bihi sesuatu yang Allah perintah bihi dengannya ayu sholat untuk disambungkan atau dihubungkan atau disambungkan ya. Fallahu maka adapun Allah amarahum memerintahum terhadap mereka orang-orang Yahudi atau juga orang-orang yang ingkar ya. Ayyasilu hublahum bihablil mu'minin, untuk menyambung hublahum akan ikatan mereka bihablil mu'minina dengan ikatan al-mu'minin orang-orang mukmin. Allah memerintahkan kepada mereka untuk menyambung tali silaturahmi terhadap orang-orang mukminin. Fahum in qata'u, kemudian mereka in qata'u memutus tali itu, memutus tali silaturahmi itu anil mukminina dari orang-orang mukminin. Wattasalu bil kufari, dan kemudian mereka menyambung hubungan baik bil kufari terhadap orang-orang kafir. Orang-orang Yahudi ini diperintahkan oleh Allah untuk menyambung tali persaudaraan terhadap orang-orang mukmin, tetapi mereka malah memutus hubungan dengan orang-orang mukmin dan malah mereka menyambung persahabatan dengan orang-orang kufar. Nah, ini adalah pembatalan janji yang telah mereka lakukan. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka berbuat kerusakan fil ardi di dalam bumi. Bita'wikin nasi, dengan cara menghalang-halanginya manusia anil imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari beriman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal Qur'ani, dan juga beriman terhadap Al-Qur'an. Ulaikal mausufuna binaqdil ahdi wa ma ba'dahu humul khasirun. Ulaika adapun mereka itu al mausufuna orang-orang yang disifatkan binaqdil ahdi dengan membatalkan perjanjian, wa ma ba'dahu dan sesudahnya ahdi, humul khasiruna yaitu orang-orang yang merugi.
Jadi mereka ini adalah orang-orang yang merugi. Mereka yang telah disifati oleh sifat-sifat ini, artinya dengan sifat-sifat yang membatalkan janji mereka ini, disebut sebagai orang-orang yang nanti akan mendapatkan kerugian. Ail maghbuduna bidzahabi hasanatihim, artinya orang-orang yang merugi bidzahabi hasanatihim dengan sebab hilangnya kebaikan-kebaikan mereka. Allati amaluha, yang dahulu mereka telah melakukannya, hasanatihim. Jadi yang dahulu mereka sudah lakukan kebaikan, maka kebaikan yang sudah mereka lakukan itu terhapus semuanya dengan sebab ini tadi, dengan sebab mereka tidak mentaati perintah Allah. Apa mentaati perintah Allah di sini? Yaitu mentaati agar ketika Allah memerintahkan untuk menyambung hubungan baik terhadap orang-orang mukminin, mereka tidak mentaati itu. Maka mereka di sini mendapatkan kerugian. Kerugiannya apa? Semua kebaikan-kebaikan yang mereka telah lakukan di masa lalu itu hilang seketika dengan sebab mereka melanggar apa-apa yang telah Allah wajibkan kepada mereka atau perintahkan kepada mereka. Wa bidzahabi na'imil jannati alladzi law ata'ullaha lawajaduhu. Wabizahabi, dan juga dengan sebab hilangnya na'imil jannati, kenikmatan-kenikmatan surga, alladzi law ata'ullaha, yang jika mereka taat kepada Allah, lawajaduhu, niscaya mereka akan mendapati kenikmatan itu. Na'imil jannah, hunya kembali ke na'imil jannah. Kaifa takfuruna billah wal halu annakum kuntum amwatan ajsaman la hayata laha nutfan wa ulqan wa mudghon. Kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin takfuruna billah, mereka kufur kepada Allah, wal halu, dan adapun keadaan, annakum, sesungguhnya mereka, kuntum, itu dahulu mereka, amwatan, adalah sesuatu atau barang mati, ajsaman, secara jasad, secara jisim, la hayata laha, tidak ada kehidupan laha baginya, ajsam. Nutfan, ya secara nutfah artinya berupa sperma, wa ulqon, dan juga segumpal darah, wa mudghon, dan berupa segumpal daging. Fa ahyakum, lalu Allah memberikan kehidupan kepada kalian, atau Allah menghidupkan kalian, binafhil arwahi, dengan meniupkan ruh-ruh, fikum, di dalam kalian. Jadi dahulu kalian itu adalah benda mati yang tidak memiliki kehidupan. Jadi bagaimana mungkin kalian mengingkari kepada Allah bahwa padahal dahulu kalian itu adalah berupa benda-benda mati yang tidak memiliki kehidupan, hingga sampai kalian berbentuk sperma, kemudian berbentuk segumpal darah, dan berbentuk segumpal daging. Fa'ahyakum, dan kemudian baru Allah lalu memberikan kehidupan kepada kalian dengan cara Allah meniupkan ruh yang dimasukkan ke dalam jasad kalian. Summa yumitukum, kemudian yumitukum, Allah mematikan terhadap kalian, inda inqidai ajalikum, ketika telah habis ajalikum, ajal kalian. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian atau membangkitkan kalian, bin nusyuri, dengan an-nusyur, kebangkitan. Summa ilaihi turja'un, kemudian ilaihi, kepada Allah, turja'una, kalian akan kembali atau dikembalikan. Ba'dal hasri, setelah digiring. Fayujazikum, maka Allah akan membalas kum, terhadap kalian, ala a'malikum, atas amal-amal perbuatan kalian. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. In khairan, ini ada amil atau ada fi'il dan fa'il yang dibuang. Nah, jadi muqaddarnya in amiltum khairan fa khairun. Jika kalian beramal khairan, akan amal baik, fa khairun fa jazaa'uhu khairun, maka adapun balasannya khairun, adalah kebaikan. Jadi kalau seandainya kalian melakukan amal baik, maka kalian pun juga akan mendapatkan balasan kebaikan. Wa in syarron, nah ini juga sama, ada fi'il dan fa'il yang dibuang. Muqaddarnya wa in amiltum
Dan jika kalian beramal syarron akan keburukan, maksudnya amal yang buruk, fasyarrun, maka fajazauhu syarrun, maka balasannya amal yang telah kalian lakukan itu syarrun adalah keburukan. Kalau seandainya kalian berbuat baik, maka amalnya akan dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau seandainya kalian berbuat keburukan, maka keburukan itu pun juga akan dibalas dengan keburukan lagi. Ini adalah sisi keadilan Allah. Wal makna ilaihi tunsharuna min kuburikum lil hisabi. Wal makna, dan adapun makna ayat ini, summa ilaihi tunsharun, kemudian ilaihi kepada Allah, tunsharuna mereka akan digiring, min kuburikum dari kubur kalian, lil hisabi untuk dihisab. Hisab itu maksudnya untuk ditimbang amal baik dan amal buruknya. Jadi kalau kita memang berbuat baik, maka amal yang kita lakukan itu juga akan dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau seandainya kita melakukan amal buruk, maka itu pun juga akan dibalas dengan keburukan. Nah, mungkin sampai di sini saja. Kita lanjut di pertemuan minggu depan. Mudah-mudahan kita masih tetap istiqomah dalam mengkaji kitab Tafsir Munir ini. Oke, sampai di sini saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.